Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya itu struktur database. Kita akan menjelaskan struktur database dari aplikasi kita, yaitu Everpus. Untuk di Everpus sendiri kita mempunyai 7 tabel. Ada book, kategori, komen itu jadi review buku, migration, rules, user, sama visitor. Untuk yang pertama, buku itu akan dijelaskan oleh Ricky Saifullah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Deden. Yang pertama di sini ada tabel yang mengenai buku. Jadi di sini ada seperti ID, yaitu ID nomornya buku, ada user ID, dan juga judul. Judul buku itu ada seperti contohnya di sini pengembangan informasi perpustakaan berbasis teknologi. Nah, di sini ada slug. Slug itu kayak bagian dari URL ya, biasanya ditempatkan di bagian belakang. Selanjutnya di sini ada cover. Cover ini yang PNG fungsinya buat yang cover depan itu. Jadi tampilannya nanti ditampilkan di cover PNG ini, covernya apa gitu. File sendiri ada di buku tersebut. Selanjutnya di sini ada mengenai view count. View count di mana itu berapa banyak sih yang melihatnya buku itu. Lanjut ada ringkasan. Ringkasan itu mengenai penelitian dan tujuan dari buku tersebut. Selanjutnya di sini ada penulis, contohnya Dina Melinda Izah, itu adalah penulisnya buku tersebut. Dan ada tahun penerbit. Penerbit di sini penerbitnya siapa? Misal kayak Hadi Kusuma siapa gitu. Kategori ID sendiri di sini ID kategori bukunya itu sendiri. Jadi setiap buku itu mempunyai kategori masing-masing. Dan jumlah halaman itu banyaknya halaman buku, di mana ada beberapa lembar verifikasi. I1 itu karena udah verifikasi, jadi Mas Yuri sudah upload di Everpus-nya itu sendiri. Untuk created at, ini adalah kapan buku itu diterbitkan. Dan untuk update at, bila mana kita ingin menambahkan dari isi-isi tersebut, nanti diupdate dari tanggal yang update ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Deden. Oke, terima kasih kepada Ricky Saifullah yang telah menjelaskan tentang tabel dari buku. Kemudian lanjut ke kategori yang akan dijelaskan oleh Ivan Firmana. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Deden. Ya, untuk kategori sendiri, berisikan yaitu bisa diedit, copy, dan di-delete. Untuk ID-nya, jadi misalnya 7 itu langsung ke 9. Jadi yang 8-nya itu udah dihapus. Lalu ada nama. Si nama itu bentuk si bukunya. Misal laporan, novel, jurnal, atau skripsi. Lalu ada slug. Dan selanjutnya ada foto. Foto itu untuk dimasukkan ke gambar buku. Dan ada create. Create itu dibuatnya di buku dan update. Oke, terima kasih Saudara Deden. Oke, terima kasih kepada Saudara Ivan Firmana. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ada komen. Komen itu semacam review lagi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ramadan. Baik, terima kasih Saudara Deden. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari kategori komen, yaitu kategori komen. Di sini ada ID, user ID, book ID, role ID, text, komen, dan update. Nah, dari ID, yang pertama ID itu nomor buku.
terus user ID itu sama buku, terus book ID diterbitkannya, terus role ID. Nah, role ID ini di sini kalau nomor 1 itu sebagai admin dan yang nomor 2 sebagai anggota. Nah, terus selanjutnya yaitu teks. Nah, teks tersebut yaitu nama dan yang nama komen. Nah, selanjutnya dari create add itu komen yang pertama kali dibuat dan yang terakhir update-nya itu update-nya sebagai otomatis setelah komen itu tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Muhammad Deden. Oke, terima kasih kepada Muhammad Rizky Ramadan. Selanjutnya ada migration. Untuk migration saya akan jelaskan sendiri. Untuk migration itu yaitu table, di mana table yang untuk mempermudah jika ada updatean terbaru untuk untuk database Everpush. Jadi ketika ada updatean terbaru, kita tidak harus mengimport dari sini. Kita import aja dari CMD menggunakan PHP Artisan Update Migration. Kemudian ada rules. Rules sendiri itu ada 2 ya. ID-nya ada 1 dan 2. Untuk ID 1 itu admin. Admin itu sebagai admin untuk masuk ke Everpush-nya sendiri, dan anggota itu untuk anggota. Jadi untuk perbedaan admin dan anggota, admin itu untuk mengontrol, misal melihat mengupload buku, melihat anggota, segala yang mengatur dari Everpush sendiri oleh admin, dan anggota itu hanya bisa melakukan view buku, sumbang buku, sama chat anggota. Yang kedua, yang selanjutnya adalah user. Untuk user sendiri itu adalah bukan jumlah. Untuk user sendiri itu anggota sendiri dan admin yang sudah terdaftar di Everpush. Di sini itu ada ID. Untuk ID-nya itu ada dari 1 ya. Kalau ID itu pengurutan dari awal daftar. Kemudian ada role ID. Role ID itu tipe dari ada admin sama anggota. Untuk name itu namanya sendiri. Untuk email. JK itu jenis kelamin ya, ada laki-laki, ada perempuan. Untuk umurnya berapa. Untuk email verification itu kita membutuhkan pengembangan. Di sini kita belum melakukan ke email verification. Untuk paspor sendiri kita menggunakan jenis enkripsi. Jadi tidak bisa dilihat ya. Jadi diacak. Sebenarnya ini paspornya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi kita menggunakan jenis enkripsi, jadi tidak bisa ditebak. Untuk remember token belum ada karena tidak menggunakan. Untuk create add itu tanggal dibuat dan update untuk tanggal update-nya. Kemudian selanjutnya ada visitor. Visitor sendiri itu alamat IP atau alamat IP tersendiri. Jika kita mengunjungi situs Everpush-nya sendiri, jadi di sini ada otomatis langsung alamat IP, ID-nya, kemudian alamat IP, kemudian tanggal digunakannya. Di sini alamat IP-nya ada 127.0.0.1. Karena di sini belum dihostingkan. Jika dihostingkan sendiri akan ada alamat IP sesuai komputer yang digunakan. Untuk
Untuk di sini ada desainnya, tabel ERD-nya seperti ini. Untuk ringkasan tabel ERD-nya. Di sini kita sering berhubungan ya. Oke, mungkin hanya cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan dari struktur database dari Etherpus. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.